Halo teman-teman, luar biasa. Sekarang kita akan bahas mengenai komisi yudisial. Apa itu komisi yudisial? Ini adalah video gue yang pertama dan mungkin satu-satunya ya, mudah-mudahan ya, mengenai komisi yudisial. Jadi komisi yudisial adalah tempat untuk Anda mengadukan atau melaporkan diduga oknum, teman-teman ya, terduga oknum hakim. Oke, spesifik hakim. Jadi kalau lu, dalam sebuah persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan, apapun ya, atau termasuk pengadilan tata usaha negara, lu ketemu hakim yang lu menduga orang ini nggak benar nih, nggak beres nih. Nah, atau aneh nih, atau janggal nih. Lu boleh melaporkan hakim tersebut ke sebuah badan yang namanya komisi yudisial, oke? Dan gua sudah melaporkan terduga oknum hakim di pengadilan kemarin, yang hari Selasa tanggal 23 kemarin ya, yang gua rasa atau gua menduga hakim ini kok janggal gitu ya. Nah, sudah gua laporkan ke Komisi Yudisial. Langsung gua share aja supaya teman-teman tahu bagaimana sih bentuknya pelaporan dalam Komisi Yudisial. Oke, mari gua share. Nah, ini dia, Komisi Yudisial. Jadi di kemarin ya tanggal 23 siang hari langsung gue menuju ke komisi yudisial oleh dikasih tahu oleh teman ya. Dan langsung gua menuju ke sana. Ini adalah tanda terima atau penyerahan permohonan pemantauan via email. Oke, jadi komisi yudisial itu ada dua jenis pelaporan. Yang pertama adalah kalau sidang sudah diputus, maka lu melaporkan putusannya. Kalau sidang belum diputus, sedang berjalan, maka lu minta yang namanya permohonan pemantauan. Oke, artinya apa? Lu meminta supaya komisi yudisial datang dong ke pengadilan, lihat tuh hakim yang brengsek itu. Gitu loh ya, itu hanya dugaan, teman-teman ya. Nah, jadi gue mengajukan formulir pemantauan namanya. Ini sudah terima dari gue ya, apartemen, alamat gue, nomor telepon untuk komisi yudisial, nomor penerimaan tanggal sekian, nomor 59. Bayangkan teman-teman ya, hari di bulan Januari baru ada 25 hari. Tanggal 24 deh, baru ada 24 hari, sedangkan sudah ada 59 laporan terhadap hakim. Gila ini negara, teman-teman ya. Konoha Residence, teman-teman ya. Bagaimana bisa hakim digugat atau dilaporkan 59 kali hanya dalam 24 hari di bulan pertama Januari. Negara ini negara. Oke, tanggal penerimaan di bulan Januari, gue ngelapor tanggal 24 malam ya, tanggal 25 baru masuk. Kiriman berupa ya surat permohonan pengaduan dan fotokopi KTP ya, Jakarta 24 Januari oleh Bapak Surya ya, dan sudah gua telepon Bapak Suryanya. Ini email gua, jadi gua via email teman-teman ya. Jadi gua nggak usah repot-repot, lu nggak usah kirim ya, lu langsung email aja ya ke sini nih, pengaduan@komisiyudisial.go.id. Oke. Terima kasih telah membuat permohonan pemantauan Komisi Yudisial. Kami informasikan bahwa permohonan permintaan pemantauan saudara sudah diterima di bagian pengaduan dan sudah diinput ke sistem SIPLM Komisi Yudisial RI dengan nomor penerimaan sekian yang nomor 59. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih. Selesai, terlampir tanda terimanya ya. Ada tanda terimanya di sini. Oke. Disclaimer apa lagi nih? Nanti ya. Teman-teman tinggal baca aja ya. Jadi intinya KY ini teman-teman, KY itu tidak bisa memecat hakim ya, nggak bisa. KY juga tidak bisa membatalkan hasil putusan hakim, nggak bisa. KY itu fungsinya untuk memantau dan untuk memutuskan apakah hakim melanggar kode etik atau tidak. Oke? Ya kalau lu mungkin berpikir, itu mah nggak ada efek hukumnya. Enggak juga teman-teman ya. Kalau dia terbukti melanggar kode etik, lu bisa bawa ke kantor polisi, kita kita kirim dia ke penjara gitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya, enggak lah. Kita enggak berniat seperti itu. Oke, permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan tanggal 30 Januari. Jadi, gue meminta permohonan pemantauan untuk minggu depan, tanggal 30 Januari, yang sidang yang akan datang, teman-teman ya. Karena kan sidang kemarin, tanggal 23 itu, perilaku error sudah kelihatan, dan minggu depan, tanggal 30, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh si terduga oknum hakim ini, teman-teman ya. Bisa aja dia melakukan kekerasan, teman-teman ya. Makanya gue mengadukan. Berikut pengaduan gua, mohon segera diproses untuk pemantauan sidang tanggal 30 Januari ya, jam 10 pagi. Saya dapat berkomunikasi dengan channel ini ya, nomor WA dan email. Terima kasih, ini laporan gue ya. Nah, ini dia laporan gua teman-teman ya. Biar teman-teman tahu ya, kepada Komisi Yudisial ya, Keramat Raya. Eh, Websitenya ini, kalau lu mau laporkan via website juga boleh. Kalau atau lu email cukup kok, email sudah diterima juga kok. Oke, nomor teleponnya ini. Oke, Jakarta 24 Januari ya, gue kirim tanggal jam 10 malam kalau nggak salah ya.
Hal, permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan pada perkara nomor sekian ya, nomor 648 PLW. Jadi ini adalah sidang perlawanan di Pengadilan Tun Jakarta untuk sidang tanggal 30 Januari jam 10 pagi. Oke, jadi teman-teman, hakim itu punya kewenangan nggak? Iya, dia punya kewenangan. Tetapi tidak boleh bersewenang-wenang, teman-teman ya. Kita mesti paham, pejabat punya kewenangan, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Oke. Komisi Yudisial, identitas pemohonnya gue ya, alamatnya ini, surat menyuratnya ini, nomor teleponnya gue ini, emailnya ini, kedudukan gue adalah para pihak ya, penggugat. Oke. By the way, formulir ini sudah gue persiapkan masternya, teman-teman. Nanti gue simpan di bagian deskripsi ya. Di bagian deskripsi akan gue kasih master terhadap file ini, supaya teman-teman tidak usah bikin-bikin lagi, lu tinggal copy ulang formatnya dari gue ya. Dengan ini mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan dalam perkara sebagai berikut ya. Jadi gue minta permohonan pemantauan dan pengawasan. Tolong dong sidang ini dipantau atau diawasi. Mereka gimana cara mereka mengawasinya? Pertama dari bukti video gue bisa. Yang kedua mereka bisa datang langsung ke pengadilan. Oke, untuk memantau. Yang ketiga ya mungkin mereka cari-cari tahu informasi dari tempat lain gitu ya. Informasi perkara, pengadilannya apa? Tingkat pertama, banding, atau MA. Yang gua kan masih tingkat pertama ya. Dua, nomor perkaranya ini ya, 648 PLW. Jadwal sidang tanggal 30 Januari jam 10 pagi ya. Agenda persidangan adalah bukti tertulis para pihak. Ruang sidang belum tahu nih ya. Diberitahu on the spot biasanya. Majelis hakim ada tiga ya. Hakim Ketua Arifuddin SHMH, anggota satu Hastin Kurnia Dewi, SHMH, anggota dua ada Dwi Kak Hendra Kurniawan SHMH. Jadi yang kemarin hadir kan cuma dua orang ya, Hakim Ketua dan Hakim anggota satu. Hakim anggota dua tidak hadir. Dan minggu depan kita nggak tahu nih. Panitera pengganti siapa kita nggak tahu. Para pihaknya siapa? Yaitu gue ya. Penggugatnya adalah gue. Tergugatnya adalah Ali Rahmat Syaleh, Kepala KPP Jakarta Taman Sari ya, DJP. Oke. Bagaimana kronologinya? 5W1H. Ini sudah standar, teman-teman. Ini format standar dari si KY ya. Jadi, seputar apa yang terjadi, pengumpulan fakta peristiwa yang terjadi. Yang pertama, hakim bertindak sewenang-wenang, memaksakan kehendak tanpa dasar hukum yang benar ya. Hakim meminta surat izin merekam secara tertulis. Padahal tidak ada kewajiban pakai surat tertulis dalam undang-undang ya. Kemudian, hakim berubah pendapatnya setelah gue membacakan undang-undang yang benar. Hakim tidak mau menerima argumen gue yang sudah berdasarkan hukum ya, tetapi justru hakim memaksakan keinginan pribadinya dan persepsi pribadinya yang tidak berdasarkan undang-undang. Tapi ini hanya dugaan ya guys ya, hanya dugaan teman-teman ya. Nanti akan terbukti atau enggak, kita tunggu hasil investigasi dari KY. B. Hakim menghentikan sidang secara sepihak, padahal saya masih ada yang ingin disampaikan ya. Teman-teman tinggal lihat ya di video gue ya, gue sudah berusaha, yang mulia hakim saya masih ada yang mau disampaikan, saya masih ada yang mau disampaikan, tetapi tetap dipotong oleh yang mulia hakim ya. Gua terus mengatakan bahwa saya belum cukup, masih ada yang ingin saya sampaikan, tetapi hakim tidak mau mendengar dan menghentikan sidang seolah-olah gua ini nggak ada gitu loh, seolah-olah si Awan ini nggak bicara gitu ya. Memang berani sekali, bukan berani ya, arogan sih ya, arogan sekali ya si hakim ini. Tapi hanya dugaan, teman-teman ya. Nanti akan terbukti dari hasil investigasi dari KY. Hakim menghilangkan hak saya untuk berbicara atau membela diri dalam persidangan, terus memotong pembicaraan saya. Gua ngomong, dia potong. Gua ngomong, dia potong. Tapi kalau dia ngomong, gua nggak boleh potong. Setiap hakim membuat dalil yang aneh-aneh, saya berusaha mengklarifikasi dan memberikan hak jawab atau hak membela diri dalam persidangan. Tetapi selalu dipotong pembicaraan saya oleh si hakim. Padahal kan gua harus diam ketika hakim tersebut berbicara ya. Ketika dia bicara, gue disuruh diam. Ketika gua ngomong, dia potong terus. Hakim terkesan menuduh, memfitnah, dan mengancam gua ya. Tapi ini hanya dugaan ya guys, hanya dugaan. Sebentar hakim bicara undang-undang ITE, sebentar hakim bicara tidak nyaman, sebentar hakim bicara penyalahgunaan untuk kepentingan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, dan lain-lain dan lain-lain. Terus berputar-berputar tanpa ada satu kesimpulan yang jelas. Nggak jelas dia ini mau mempermasalahkan apa, nggak jelas gitu ya. Sebenarnya gua ini salahnya apa gitu ya. Saya merasa dituduh melakukan berbagai kejahatan, difitnah, bahkan diancam dengan undang-undang ITE ya. Saya tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memahami dan mengklarifikasi tuduhan fitnah dan ancaman tersebut. Memang luar biasa ya. Hakim melarang perekaman video dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sangat aneh, di negara yang berlandaskan demokrasi Pancasila, seorang hakim memaksakan untuk tidak boleh merekam video dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Luar biasa. Saya bertanya, alasannya apa? Hakim berputar-putar dengan berbagai kalimat yang aneh-aneh, tidak jelas, dan tidak mudah dimengerti. Apa sih maksud dan alasan hukumnya gitu ya? Padahal saya sudah berusaha memberikan penjelasan yang berdasarkan undang-undang.
Hakim terus mencari-cari alasan, tidak konsisten, berubah-ubah pendapatnya, hanya untuk memaksakan pendapat pribadinya. Argumen hakim yang berbelit menyebabkan saya menjadi bingung dengan maksud dan tujuan sebenarnya dari perilaku hakim tersebut ya. Semuanya dapat ditonton dalam video berikut ini. Untung gua merekam ya teman-teman ya. Where terjadi pada sidang petun tanggal 23 Januari ya jam 12, sekitar jam 12 siang ya. Sidang kedua perlawanan nomor perkara sekian. When terjadi pada sidang sama ya. Who-nya adalah gua hanya melaporkan satu orang teman-teman ya. Yang ibu-ibu gua tidak terlalu inilah ya, tetapi hakim ketua yang terlalu memaksakan ya. Saudara Arifudin SH, MH. Oh ya, mohon maaf deh ibunya juga juga kena deh. Mohon maaf ya ibu juga kena ya. Hastin Kurnia Dewi. Why? Kenapa? Saya melakukan perekaman untuk semangat transparansi dan anti KKN. Hakim diduga tidak senang secara pribadi terhadap tindakan saya sehingga bertindak sewenang-wenang dan memaksakan kehendak pribadinya yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guys. Oke? Hakim pada persidangan sebelumnya sangat senang dengan perekaman video dan mendapat respon positif dari masyarakat. Iya loh ya. Jadi coba teman-teman nonton ke video gua di Hakim Petun yang sebelumnya itu masyarakat tuh senang, masyarakat tuh antusias ya. Dan si hakim juga senang, hakim juga happy, ini bisa jadi edukasi buat masyarakat gitu ya. Tetapi pada sidang kali ini, hakim berubah sikapnya 180 derajat ya pada persidangan kedua ini. Saya menduga hakim mendapatkan intervensi dari pihak-pihak oknum tertentu ya. Gua hanya menduga ya, tidak menuduh teman-teman ya. Mudah-mudahan salah ya. Tetapi perubahan sikap ini agak janggal gitu ya. How? Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba saja sejak awal sebelum persidangan, hakim sudah mempermasalahkan perekaman video saya. Nah, pertanyaan gua, entah bagaimana atau dari mana hakim mengetahui mengenai video YouTube saya yang dituduh dan difitnah serta diancam oleh majelis hakim. Teman-teman, di YouTube itu ada miliaran video, bahkan triliunan video kali ya setiap hari. Oke? Dan hakim tersebut bukan teman gua. Gua bukan teman dia. Dia tidak kenal gua tidak kenal dia. Bagaimana dia bisa tahu gua punya channel YouTube dan gua mengupload video YouTube dan YouTube itu bahkan ditonton oleh dia, bahkan dia membuat sebuah persepsi atau kesimpulan terhadap video tersebut. Coba lu pikir pakai otak, teman-teman ya. Dari mana hakim mengetahui video YouTube gua? Saya menduga nih ya, ada oknum-oknum tertentu yang memberitahu dan bahkan menekan hakim sehubungan dengan perilaku hakim pada persidangan kedua yang berubah 180 derajat dari sikap pada persidangan sebelumnya. Oke, semua peristiwa itu dapat dilihat di video ini. Oke, alasan dilakukan pemantauan itu pilih yang di bawah teman-teman ya. Yang di bawah sini adalah dugaan pelanggaran KEPPH. Yang pertama, tidak menghormati asas praduga tak bersalah ya. Saya seolah-olah seorang penjahat nih, ya. Seolah-olah seorang pelaku kejahatan nih, potensi terkena Undang-Undang ITE nih. Melakukan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain yang tidak jelas serta membingungkan saya. Dan saya tidak diberi kesempatan yang cukup untuk memahami, mengklarifikasi, dan membela diri atas diduga tuduhan fitnah dan ancaman tersebut. Luar biasa nih hakimnya. Masih dugaan ya guys, masih dugaan. B. Memihak kepada salah satu pihak. Ketika terlawan bicara, tidak dipotong oleh hakim. Ketika gua bicara, sering kali dipotong oleh hakim. Bahkan terakhir saya berbicara tidak didengarkan sama sekali. Dianggap tidak ada orang yang sedang berbicara. Luar biasa. C. Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap suatu status ekonomi sosial, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan. Hakim seringkali berkata yang memojokkan dan menyudutkan saya tanpa ada hak saya untuk memahami, mengklarifikasi, dan memberikan hak jawab serta hak membela diri dengan lengkap. Hakim terkesan tidak suka terhadap gua secara pribadi ya, padahal gua tidak merasa ada masalah pribadi nih dengan beliau ya. Mohon maaf ya Pak Hakim ya, Pak Arifudin ya, gua tidak pernah bermasalah dengan Anda ya. D. Bersikap mengeluarkan perkataan atau tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi. Hakim diduga ya teman-teman berkata-kata yang berprasangka buruk terhadap gua. Seolah-olah gua ini penjahat, bertindak untuk kepentingan sendiri, mengancam Undang-Undang ITE. Tetapi dia nggak sebutin detailnya. Undang-Undang ITE pasal berapa yang lu maksudkan, bos? Ya kan? Serta menyudutkan saya secara lisan. E. Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. A. Tidak, ketika terlawan bicara, tidak dipotong oleh hakim. Ketika gua bicara, dipotong terus oleh hakim. Bahkan terakhir kali gua berbicara, tidak didengarkan sama sekali ya. Dianggap tidak ada orang yang sedang berbicara. F. Sikap, tingkah laku, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan.
Sangat terkesan hakim berpihak kepada terlawan yang tergugat ya, bahkan seolah-olah sebagai juru bicaranya si terlawan. Jadi ini hanya seolah-olah dan hanya dugaan teman-teman ya. Ini hakim kayak juru bicara terlawan gitu ya. Jadi terlawan nggak usah ngomong deh, gua aja hantam si awan ini gitu loh ya. Jadi lu terlawan tenang-tenang aja ya. Gua yang akan menghantam si awan ini ya. Kira-kira seperti itu persepsi yang gue tangkap ya, seolah-olah teman-teman, seolah-olah. Kegundahan hati yang disampaikan oleh hakim seolah-olah adalah kegundahan hati dari para terlawan yang diucapkan melalui lisannya hakim. Jadi kegundahan hakim ini tidak beralasan, tetapi kegundahan itu adalah kegundahan dari para terlawan. Gitu loh ya. Itu yang gue tangkap. Mudah-mudahan gue salah, teman-teman ya. G. Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh tekanan dan ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Gua menduga ya guys, tidak perlu tidak tahu benar atau tidak ya bahwa ada kemungkinan hakim telah dipengaruhi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga hakim menjadi tidak bebas, tidak mandiri dari pengaruh dan tekanan serta bujukan pihak oknum tersebut ya. Hal ini dapat dilihat dari tiba-tibanya hakim mempermasalahkan video YouTube saya. Padahal hakim tidak pernah mengenal saya sebelumnya. Hakim tahu dari mana video YouTube saya. Ya, beliau adalah orang yang sibuk setiap hari ya, bersidang dan ada miliaran video dalam dunia digital YouTube setiap hari. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim telah dipengaruhi atau diberitahu secara langsung maupun tidak langsung oleh oknum-oknum mengenai video saya, sehingga independensi hakim menjadi diragukan, teman-teman ya. H. Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. A. Hakim tidak menghormati hak-hak saya sebagai pelawan untuk berbicara, untuk memberi tanggapan, untuk membela diri, dan mengklarifikasi tuduhan fitnahan dan ancaman yang tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dugaan lain, berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih. Ya, betul ya. Saya sangat khawatir nih ya, mohon maaf nih Bapak Hakim, bahwa hakim telah tercemari integritas dan kebersihannya. Hal ini dapat dilihat dari sidang sebelumnya, di mana hakim sangat baik-baik saja dalam pemimpin sidang ya. Tetapi, raut wajah dan perilaku hakim berbalik 180 derajat pada persidangan kedua ini. Saya sangat khawatir hakim diduga telah masuk angin ya, hanya kekhawatiran, hanya dugaan, teman-teman ya. Belum tentu benar ya, mudah-mudahan tidak benar ya. Oleh pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. B. Menjadi perhatian publik dan media. Sidang ini telah menjadi perhatian publik luas ya, terbukti dari video gua yang ditonton banyak orang beserta dikomentari masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat respect dan salut kok ya. Jadi Anda biar lihat ya, baru tahu ya, masyarakat tuh respect dan salut dengan perilaku hakim kok ya pada sidang pertama. Tetapi perilaku hakim kok berubah, berbalik 180 derajat pada sidang kedua. C. Menyangkut kepentingan banyak pihak masyarakat luas. Sidang ini sangat berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas karena objek yang disidangkan adalah kantor pajak yang bersentuhan dengan banyak masyarakat luas. Oke? Uraian dugaan kejanggalan hakim pada proses persidangan maupun luar persidangannya menurut pelapor. Pada sidang perlawanan yang pertama ada di sini. Hakim sangat kooperatif kok ya, sangat mengayomi, sangat edukasi, dan mensupport kedua pihak. Tetapi, pada sidang kedua tanggal 23 Desember, dapat dilihat pada link ini ya, terlihat perubahan perilaku hakim 180 derajat, bahkan terkesan sangat memaksakan keinginan pribadinya yang berlawanan dengan sidang sebelumnya. Kejanggalan ini menjadi indikasi bos ya, diduga adanya intervensi pihak luar dari oknum-oknum tertentu yang telah merusak integritas dan netralitas hakim. Dua, hakim tidak pernah mengenal saya dan juga sebaliknya. Tetapi hakim kok mengetahui bahwa saya mengupload video pada kanal YouTube saya. Hakim adalah orang yang sibuk setiap hari loh ya. Dia bikin banyak persidangan ya. Bahkan selalu terburu-buru dalam persidangan dan mengeluh kekurangan waktu. Tetapi hakim mengetahui dengan jelas uploadan video saya, memberi tuduhan fitnah dan ancaman kepada gua atas terbitnya video YouTube saya yang transparan dan anti KKN. Dari mana hakim mengetahui dan mendapatkan persepsi yang sangat buruk terhadap video gua ya? Padahal hakim belum pernah mengklarifikasi secara pribadi sama sekali. Sangat janggal, Bos. Tiba-tiba, sejak awal hakim tiba dalam persidangan ya, sudah mempermasalahkan perekaman video gua. Sejak awal ya. Artinya, hakim diduga, hanya dugaannya teman-teman ya, sudah berniat buruk sejak awal sebelum dimulai persidangan. Sudah merencanakan untuk melakukan tindakan tersebut kepada saya ya. Pertanyaan muncul, apa yang akan dilakukan hakim pada persidangan berikutnya minggu depan? Nah, teman-teman, minggu depan apa yang akan dilakukan oleh hakim?
Karena gua tidak akan menghentikan perekaman demi transparansi dan anti KKN. Jangan-jangan saya akan dipaksa secara melanggar hukum untuk mengikuti kemauan pribadi hakim. Jangan-jangan, teman-teman, yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. 4. Hakim terus mengucapkan Perma 5 tahun 2020 pasal 4 ayat 6 berkali-kali ya. Saya sudah membacakan pasal tersebut berulang kali sesuai persis yang tertulis di dalam peraturannya, kata demi kata. Tetapi hakim terus memaksakan persepsi dan perspektif pribadinya yang tidak berdasarkan apa yang sudah tertulis dalam peraturan tersebut. Oke? Bukti-bukti adalah kronologis perkara dengan dugaan pelanggaran ini, rekaman audio video tersebut ada di sini ya, dan atau foto. Sidang ketiga akan berlangsung hari Selasa 30 Januari. Sidang inilah yang saya mintakan pemantauan dalam surat ini. 3. Keterangan saksi nggak ada ya. 4. Ini bukti pendukung nggak ada. 5. Putusan penetapan nggak ada, kan belum diputus ya. 6. Jika pelanggaran CAP masih dalam proses persidangan yang berjalan, maka laporan diajukan dengan format permohonan pemantauan. Nah, inilah dia format permohonan pemantauan dari gue ya. Oke, demikian permohonan ini saya buat. Selanjutnya saya mohon kepada KYRI untuk dapat melakukan pemantauan persidangan perkara aku dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ya. Tanggal 24 Januari, guys. Oke, selesai. Udah, itu doang ya. Nah, jadi teman-teman, kita ini warga negara. Oke, kita nggak usah ngamuk, nggak usah marah-marah, nggak usah nangis-nangis kalau kita diperlakukan buruk oleh pejabat. Kita boleh melakukan upaya hukum yang resmi yang memang sudah diberikan jalannya oleh konstitusi negara ini. Oke, guys? Oke. Kalau lu ketemu hakim yang error, lu jangan nangis-nangis di pengadilan ya, marah-marah. Enggak, teman-teman, jangan cengeng. Oke, sebagai warga negara jangan cengeng. Anda harus mengajukan gugatan atau laporan sesuai hukum yang berlaku. Dan gua sudah mengadukan orang tersebut ya, teman-teman ya. Oke. Dan mudah-mudahan KAY bisa hadir minggu depan ya di hari Selasa tanggal 30 Januari. Kalau mereka hadir ya kita tinggal lihat bagaimana perilaku hakim. Apakah akan berubah lagi seperti sidang pertama? Kita nggak tahu teman-teman ya. Jangan-jangan hakim bisa berubah. Oh, silakan Pak Awan merekam, silakan. Siapa tahu begitu ya. Atau hakim justru akan berbalik lagi. Lebih keras lagi ya. Kalau kemarin dia cuma marah-marah, siapa tahu kali ini dibawa polisi. Nah, kita tunggu teman-teman ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan gue belum masuk penjara teman-teman ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, semoga teman-teman. Sampai jumpa lagi.